Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dengan channel ini, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang larangan keluar saat maghrib. Ini bukan hanya sebuah mitos, tapi juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Maghrib merupakan waktu sholat 3 rakaat yang dilakukan ketika bumi berpindah waktu dari siang menjadi malam hari. Saat maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Bagi umat Islam, larangan ini merupakan mitos yang dipercaya secara turun-temurun. Biasanya mereka hanya meneruskan kebiasaan orang tua dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya larangan ini ada dalam hadis Nabi. Dalam sabdanya, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Ternyata hadis Nabi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Hadis Nabi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebuah buku ilmiah keagamaan karya Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS yang berjudul The Science of Salat yang diterbitkan Kultum Media menjelaskan bahwa menjelang maghrib alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis atau EM yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak intervensi atau tumpang tindihnya 2 atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Di dalam Islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal, karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain,
sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil manusia untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Anda pasti pernah menemukan beberapa anak menjerit tiba-tiba dan beberapa yang menggelapar dalam tidurnya karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Pada waktu maghrib, kita dihimbau untuk menjauhi hewan seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan. Dan tidak boleh jalan-jalan di tempat sepi atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah kenapa kita dilarang keluar saat maghrib tiba. Itu bukan hanya sebuah mitos, tapi juga kajian ilmiah. Mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.